Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Puji besar syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan pada baginda alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua PCPM Ciseeng, Kakanda Suraji, Ahmad Suraji, dan yang M dong. belum ini. Sian. Dan yang saya hormati Ketua Bidang KDI. Ingat IPM Pak. Iya. Anjay, cak baru. Dan Diki, dan yang saya hormati semua yang ada di sini, khususnya penceramah kita pada hari ini, yaitu Kang Bahrul Rahman, Cak Bahrul Rahman. Baiklah, untuk pengajian pada malam ini kita akan mendengarkan sepatah dua patah atau langsung materi dari Kang Cak Bahrul Rahman yang bertema keistimewaan bulan Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan berkumpul di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan. Kepada Kang Cak Bahrul Rahman, pada tepatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kang Ahmad Suraji, SPD. Yang sama-sama kita hormati Kang Diki, SPDI. SPD juga, maaf, salah berarti. Dan semua rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah selalu meridhai setiap langkah kita. Baik, kemarin saya diminta oleh Kang Diki untuk sekitar seri, dan ya saya sebisanya saja seri. Ini juga yang pertama kali saya mengisi kajian di sini, dan ya kita cuma nanti sekitar seri saja. Oke, baik, kita akan sedikit membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan, karena memang banyak sekali hal-hal yang memang bisa kita persiapkan untuk mencapai kesempurnaan nanti ketika bulan Ramadan. Dan nanti kita akan sedikit membahas apa sih istimewanya bulan Ramadan, kenapa bulan Ramadan sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, dan kenapa bulan Ramadan memiliki istimewaan tersendiri. Yang pertama, dalil yang cukup populer bagi kita, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa di sini Allah menyuruh kepada kita semua, seluruh umat manusia yang beriman, yang punya iman, orang yang beriman, diwajibkan kutiba. Bahasa diwajibkan ada beberapa macam, ada wajibah, di sini ada kutiba, dan yang lainnya. Kutiba 'alaikumusiyam, kita diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan juga orang-orang sebelum kita. Berarti orang-orang sebelum Nabi Muhammad di sini, sebelum adanya Rasulullah Nabi Muhammad, itu sudah pernah diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana puasa Nabi Daud, itu juga Nabi Daud juga sudah diberitakan untuk berpuasa. Tapi di sini Rasulullah diperintahkannya yaitu puasa ketika bulan Ramadan. Nah, perintah puasa ini adalah wahyu ini turun ketika tahun kedua Hijriah, yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, baru turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ini yang saya dapat ilmu kemarin pengajian di MBS, bahwa dari ayat yang tadi itu dapat diambil 3 bagian. Yang pertama ada input, yang kedua proses, yang hasil dari output. Yang pertama input tadi, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu kita inputnya kita sebagai orang yang beriman. Input kita sudah ada sebagai umat kita. Yang kedua, kutiba 'alaikumusiyam, yaitu proses untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya output kita mencapai titik
takwa, la'allakum tattaqun. Jadi untuk mencari proses takwa ini, maka integritas sudah punya berupa keimanan kita. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita memproses diri kita untuk berpuasa dengan melaksanakan puasa sebaik-baiknya, supaya kita bisa menjadi hamba yang takwa. Beberapa memang ibadah nanti menjuruskan kepada takwa. Pada ayat selanjutnya, ayat 184, ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu, yaitu pada bulan Ramadan, pada bulan Hijriah. Maka barang siapa yang kamu sakit, punya keringanan atau rusak atau dalam perjalanan, minggu malam ada safarin atau dalam perjalanan, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kita bisa mengganti untuk puasa yang kita tinggalkan. Ya, kalau memang puasa ini memang mengganggu aktivitas kita, ketika kita sakit misalnya, tidak masalah kita tidak berpuasa, tapi wajib kita mengganti. Ataupun sedang perjalanan jauh, karena mungkin butuh tenaga lebih atau sebagainya. Dan ini juga memang memberikan keringanan yang cukup luar biasa, bahwa memang agama Islam itu sangat mudah dan tidak memberatkan. Dan bagi yang tidak berat, yang tidak bisa membayar, yang berat menjalankannya, maka di sini ada membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tapi di sini Allah menekankan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Misalnya kita sedang sakit, tapi sakit ini tidak mengancam jiwa kita dan kita masih sanggup untuk melaksanakan puasa, maka sebaiknya kita tetap melaksanakan puasa. Begitu pula dalam perjalanan. Misalnya nanti saya pulang kampung ke Lamongan gitu. Kalau memang dirasa sangat berat dan tidak memungkinkan, ya saya nanti buka di jalan atau membatalkan puasa. Safar. Jadi kalau misalnya kondisi sedang tidak panas dan memang kondisi kuat, lebih baik dilanjutkan nanti sampai berbuka puasa. Itu lebih baik jika memang kita bisa melaksanakannya. Tapi sekali lagi bahwa di sini Allah meringankan kita untuk tidak memaksakan ketika keadaannya memang darurat. Nah, apa sih istimewanya bulan Ramadan? Berikut ada sekitar 7 atau 6, nanti saya sedikit lupa, terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan itu bulan yang pasti diberkahi oleh Allah. Hadis yang Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidatis sayatin." Idza ja'a Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, maka futihat abwaabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Ghulqat abwaabun nar, dan juga ditutuplah pintu-pintu neraka dan juga setan-setan dibelenggu. Lantas ada pertanyaan, nah kan setan dibelenggu, kok masih ada orang yang bermaksiat? Nah setan kan setan dibelenggu, kok masih ada yang mencuri, kan masih ada yang korupsi dan sebagainya. Ya mungkin bisa dikatakan orang itu setannya yang tidak bisa diikat oleh Allah. Karena ya diri kita kan ada jinnya juga, dan juga setan itu juga berupa jin dan manusia. Mungkin kalau misalnya masih ada ketika bulan puasa nyuri-nyuri minum, terus nyuri-nyuri makan ataupun melakukan maksiat, ya mungkin bukan setan yang salah, setan sudah diikat, tapi orang itu yang menyerupai setan. Oke, selanjutnya, nah bulan Ramadan itu merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah 185 lanjutin tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda. Di sini Al-Quran tidak diturunkan untuk umat Islam, tidak diturunkan untuk umat manusia, bukan sebagai petunjuk hanya untuk umat Islam, umat manusia, tapi sudah lintas, itu petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi tidak menutup kemungkinan yang Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, dan tidak hanya sekedar untuk pada. Makanya sekarang kan banyak beberapa penelitian terkini, orang-orang yang awalnya Nasrani ataupun yang tidak percaya Tuhan, akhirnya membuktikan beberapa ayat Al-Quran
dunia masuk Islam, karena dia menemukan huda, menemukan petunjuk, menemukan hidayah itu yang melalui penelitian mereka. Ini maka dari itu memang Quran sebagai petunjuk umat manusia. Ini yang istimewanya Al-Quran, istimewanya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Mungkin kita sempat berpikir nuzulul Quran ataupun turunnya Al-Quran itu selalu diperingati pada bulan 17 Ramadan. Benar nggak? Sementara turunnya Al-Quran itu malam Lailatul Qadar. Dan masalah Qadar dalam Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lantas mana yang benar? 17 Ramadan atau yang Lailatul Qadar? Berpikir seperti ini. Saya sempat bertanya kepada pemateri waktu itu, dan beliau menjelaskan bahwa 17 Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran yang secara utuh diturunkan kepada Nabi, diturunkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Itu 17 Ramadan. Sementara yang Lailatul Qadar itu adalah ketika Rasulullah sedang bermuhasabah di Gua Hira dan turunlah malaikat Jibril yang menyampaikan hikmah yang berupa Iqra. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, inilah sedikit perbedaan antara anzalna fi Lailatul Qadar dengan sahur Ramadan sama 17 Ramadan sebagai peringatan untuk turunnya Al-Quran. Ini ini saya dari Ustaz. Selanjutnya puasa bulan Ramadan juga sebagai perisai budi. Dari riwayat hadis Bukhari dan Muslim misalnya dari Ibnu Mas'ud, ya ma'syar sahabat, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghassul lil basar wa ansannu lil farji wa man lam yastati' fa'alayhi bisawmi fa innahu lahu wija. Bahwa di sini Rasulullah menyuruh pada para pemuda, Bang Aldi misalnya, si muda Bang Aldi, para pemuda ini yang belum menikah, terutama barang siapa di antara kalian mampu dalam mampu untuk secara secara finansial, secara mental, hendaklah menikah kalau sudah mampu. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, ini sebagai bentuk penjagaan. Saya juga belum menikah, mohon lebih memberikan penghormatan. Nah, barang siapa yang belum menikah, kayak saya, gitu kan, ini yang kedua belum menikah, Mayu misalnya, hendaklah berpuasa. Karena memang puasa itu sebagai wija, pemutus syahwat. Karena biasa kalau memang kita berpuasa itu melihat selentingan di HP itu terasa, takut jangan-jangan puasa saya batal gitu kan. Melihat sesuatu yang kurang yang kurang enak dipandang ataupun yang kurang pantas, kita akan secara otomatis merespon hal ini kurang baik. Biasanya seperti itu. Misalnya kita sedang berjalan melihat pemandangan yang kurang bagus, kita akan langsung memalingkan wajah. Karena ketakutan kita takut puasa kita itu batal. Nah, ini memang kadang secara naluri ya, kita itu ketika berpuasa pasti akan menghindari hal yang akan membatalkan puasa. Karena nanti kan sia-sia saya lapar haus, tapi puasa saya tidak ada artinya. Ini secara naluri bisa menyebabkan kita untuk menahan sesuatu yang buruk bagi kita. Nah, makanya ini sebagai keistimewaan di bulan Ramadan. Kita pasti akan sangat menjaga betul diri kita. Selanjutnya pahala yang tidak terbatas. Nah, ini sabda Nabi, kullu amalin ibnu Adam yud'af al-hasanah asrun amsalihha ila sab'ami'atin bi'afir qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa inna inni wa ana adri bihi yad'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli lisaimi farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa lahuluhu fihi atyabu indallahi min rihil mis. Yang artinya semua amalan ibnu Adam kita semua akan dilipat gandakan. Kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat yang semisal dengannya. Jadi setiap kebaikan kita akan dibalas dengan 10 kali lipat. Sampai bahkan 200 kali lipat seperti sedekah. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Jadi di sini sangat istimewa puasa. Karena apa? Karena di sini Allah akan membalas kita selebih dari apa yang Allah firmankan tadi. Kalau kebaikan itu akan 10 kali lipat dan sedekah 700 kali lipat, tapi di sini puasa tidak ada
tidak ada hitungannya, tak terhingga, dan Allah sendiri akan membalasnya. Karena memang puasa ini itu adalah apa ya, ibadah yang hanya bisa diketahui oleh orang sendiri dengan Allah. Kita tidak tahu kapan lagi puasa. Kita tidak tahu kapan lagi puasa. Mungkin di depan kita nanti orang punya puasa, tidak tahu nanti ke warung ngopi sambil minum teh dan sebagainya. Contoh misalnya. Nah ini yang tahu amalan puasa kita ya hanya kita dengan Allah. Makanya di sini khusus kata Allah, ini adalah puasa ini untukku dan yang akan diberikan membalasnya. Nah bagi orang yang berpuasa karena orang punya dua kegembiraan, yaitu gembira ketika berbuka puasa dan juga gembira ketika bertemu Rabbnya. Nah sungguh bagi orang yang puasa di Allah dalam wangi daripada wudhu seperti waktu. Padahal secara logika orang berpuasa nafasnya pasti dibau. Tapi di sini kata Allah nafasnya orang berpuasa itu lebih wangi daripada parfum seperti bau. Selanjutnya bahwa puasa juga bisa menjadi syafaat dari kiamat. Ini Rasulullah SAW bersabda, "Asyiyamu wal Qur'an yasma'ani lil 'abdi yaumil qiyamah yaqulu syiyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wa yashahawatu bin nahari fasaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-naum bil laili fasaffi'ni fihi wa la yusafa'at." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat nanti kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, ya Rabbi, aku akan menghalanginya dari makan dan syahwat. Kita pasti ketika berpuasa itu pasti akan menjaga sekuat tenaga kita untuk agar tidak tergoda dengan makan atau dengan syahwat. Maka di sini puasa meminta kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat karena telah berpuasa. Selain Al-Quran pun berkata, aku telah menghalangnya dari tidur di malam hari, maka dengan dia syafaat aku. Ini kenapa sering kita ada tadarus di malam hari ya karena mungkin adanya hadis ini bahwa di sini Al-Quran berkata kepada Allah karena Al-Quran telah menghalanginya untuk tidur di malam hari. Jadi setiap malam membaca Quran dan seterusnya, sehingga di sini Al-Quran meminta kepada Allah agar bisa memberikan syafaat kepada yang membaca. Memang selain sehari kita baca, tapi di sini ada keistimewaan ketika di hari kiamat di bulan Ramadan bahwa selain ditambahkan dikali lipatkan setiap amalan kita, tetapi di sini juga akan bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Dan keduanya kalau kita kombinasikan, keduanya ini akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang keenam ada pintu ar-royan bagi orang yang berpuasa. Ini pintu khusus bagi orang yang suka berpuasa. Pintu khusus yang Allah sediakan bagi orang yang memang suka berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Inna fil jannah baba yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna sha'imuna fayaquluna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum فإذا دخلوا أغلقا فلم يدخل منه أحد فإذا دخل آخرهم أغلقا ومن دخل شرب ومن شرب لم يطمع أبدا. Sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Itu pintu orang yang memang khusus untuk orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa akan masuk di hari kiamat nanti dari pintu tersebut. Jadi memang nanti di hari kiamat nanti akan ada banyak pintu-pintu surga. Sampai dalam pintu area ini yang memang dikhususkan bagi orang yang suka berpuasa. Tidak ada orang selain mereka yang memasukinya. Jadi tidak ada yang masuk kecuali orang yang suka berpuasa. Mungkin ketika memang sholat kita kurang, amalan sholat yang lainnya kita kurang, nanti kita rajin berpuasa. Ya insya Allah nanti kita akan mendapatkan satu pintu namanya pintu ar-rayyan. Bukan berarti kalau kita sudah berpuasa nggak mau sholat gitu. Jangan sampai dengan habis ini kita cuma puasa aja tapi nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau berbuat baik dan sebagainya. Ini juga tidak benar. Maka harus seimbang dan dengan ditambahkan adanya berpuasa. Jika telah masuk orang terakhir nah puasa maka ditulang tersebut. Barang siapa yang masuk akan minum, dan barang siapa minum tidak akan bersahlus untuk selamanya. Yang terakhir, ini dari yang saya sampaikan di awal bahwa terdapat malam Lailatul Qadar yang biasanya banyak orang yang mengincar mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Yang salah satu yang mengatakan ada di hari ganjil di sebuah terakhir, ada yang mengatakan yang seperti sebuah terakhir dan sebagainya.
Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Kita hidup cuma sekitar 63 tahun. Berarti kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan kemuliaan lebih daripada umur kita. Tapi sekali lagi jangan jangan terlalu jangan terlalu mengharapkan banget gitu. Sementara cuman ibadah cuma ketika Lailatul Qadar tidak diiringi dengan ibadah yang lain. Karena kadang-kadang kalau bukan logika, kalau kita dapat Lailatul Qadar berarti sudah kita bisa beribadah yang lainnya. Kalau kita sudah dapat Lailatul Qadar ya kita harus beribadah yang lainnya. Ini juga keliru. Jangan sampai ya ini Allah memang memberikan sebuah kemuliaan, reward, jaza bagi kita yang bisa mendapatkan kemuliaan, tapi bukan berarti setelah kita merasa mendapatkan itu malah tidak melakukan aktivitas ibadah yang lainnya. Karena zalul malaikah, orang itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Maka selama dia akan teman fajar sejak malam menunggu sampai terbit fajar. Memang ada beberapa penelitian yang mengatakan ketika malam Lailatul Qadar itu beberapa astronom mengatakan kondisi bintang ataupun kondisi jalan itu sangat tidak terlalu banyak bintang, tapi juga kondisinya sejuk sekali katanya seperti itu. Dan ya mungkin beberapa orang yang rutin menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, ya mungkin secara tidak sadar dia juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah ini mungkin ini juga bisa kolaborasikan bahwa kalau kita puasa sebaik-baiknya dari awal dan mengharap Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dan tidak dimungkinkan, kita juga pasti akan bisa mendapatkannya. Jangan sampai kita di awal puasa itu puasanya cuma jual atas, cuma mendapatkan lapar dan haus, dan ketika 10 hari terakhir kita malah betul-betul ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Biasanya Allah akan menghalangi itu. Jadi ini mungkin Lailatul Qadar ini adalah sebuah balasan bagi orang yang memang istiqomah untuk berpuasa sebaik-baik mungkin. Nah, ini ada 3 tingkatan orang berpuasa oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah puasanya orang-orang umum, puasa orang-orang yang biasa. Apa itu? Yaitu puasanya orang yang cuma dapat jud wal atos, cuma mendapatkan lapar dan haus. Tidak ada pahala di puasa itu. Puasanya cuma tidur aja. Ada yang mengatakan tidur dalam puasa itu ibadah. Itu setelah diteliti bagaimana hadis itu adalah hadisnya langsung tidak ditemukan di salah satu periwayat manapun. Mungkin maksudnya adalah daripada bermaksiat lebih bertidur. Ini seperti itu. Daripada tidur mending untuk aktivitas. Kita balik tidur aja dapat pahala, apalagi beraktivitas. Jangan malah digunakan sebagai dalih untuk tidur terus ketika berpuasa. Ini sebetulnya malah bisa jadi motivasi bahwa tidur itu dapat pahala, apalagi kegiatan yang lain pasti lebih lagi pahalanya. Makanya saya setuju juga kalau ada bahasa bertidur daripada itu kan ibadah. Yang kalau tidur dulu mana mungkin kalau memberikan pahala kepada kita. Ya kita balik bahwa tidur aja dapat pahala, apalagi dapat melakukan aktivitas yang positif. Yang kedua ada shaum khas, adalah puasanya orang yang khusus. Di sini adalah selain memang menahan lapar dan haus, tapi juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Selain melaksanakan ibadah yang wajib, selain melaksanakan ibadah sholat dan sebagainya, tetapi juga ditambahkan dengan sedekah, membaca Al-Quran, berbuat baik dan sebagainya. Ini adalah puasanya orang-orang yang khusus atau shaum khas. Yang terakhir adalah shaum khawasul khas, yang tingkatannya tertinggi, yang benar-benar menyerahkan dirinya, yang benar-benar ridho dan rela untuk berpuasa kepada Allah. Jadi bahkan yang makruh pun akan ditinggalkan, bahkan yang mubah pun mungkin akan ditinggalkan juga. Ini namanya yang tidak, yang sunnah. Ini yang termasuk dengan shaum khawasul khas. Jadi ketika berpuasa kita makin lancar, ibadah makin lancar dan sebagainya. Nah ini menurut Imam Al-Ghazali tingkatan orang berpuasa.
Ini sempat saya tawarkan dari ceramahnya sedang atau kemarin tentang tipe orang yang berpuasa. Ada puasa seperti beruang, ada puasa seperti ular, ada puasa seperti kupu-kupu. Puasanya beruang, kita tahu ketika hibernasi, beruang itu pasti akan tidur sampai 1 bulan penuh, misalnya ketika winter atau ketika musim dingin, beruang akan tidur. Nah ini kita jangan sampai seperti ini, sebulan penuh berpuasa, isinya tidur, tahu-tahu lebaran aja, ikut lebaran. Nah ini tahu-tahu lebaran aja kan, ikut lebaran. Yang kedua, puasanya seperti ular. Ular itu sebelum ganti kulit, kita kan berpuasa panjang. Nah, puasanya ular itu berarti tidak ada perubahan dalam dirinya. Antara sebelum puasa dengan setelah puasa itu tidak ada perubahannya. Makanya tadi jadi dengan katakan bahwa nanti bentuk hasil dari puasa itu adalah ketika setelah puasa kita menjadi lebih baik atau lebih buruk itu bisa kualitas puasa kita itu bisa dilihat setelah nanti bulan puasa selesai. Karena kadang kita di bulan puasa itu baik, sholatnya rajin, ngajinya rajin, khatamin Quran, tapi setelah puasa itu hilang. Udah gak ngaji lagi, sholatnya berantakan lagi, dan sebagainya. Ini tidak ubahnya seperti puasanya, tidak ada perubahan dalam diri. Yang terakhir ada puasanya kupu-kupu. Kita tahu kupu-kupu ular yang kurang bagus ataupun jelek di mata kita, itu akan berpuasa menjadi kepompong untuk menghasilkan sesuatu yang sangat indah berupa kupu-kupu. Nah ini adalah orang yang sukses ketika berpuasa. Sebelum berpuasa mungkin sholatnya bolong-bolong ataupun mungkin sedang sedekah. Tapi ketika berpuasa dia bermunahajat dan berjihad, beristihad dan sebagainya supaya untuk mendapatkan hasil terbaik, ngajinya rajin, sholatnya rajin dan sebagainya rajin. Setelah selesai puasa pun tetap konsisten, continue. Nah ini adalah puasanya seperti kupu-kupu. Ada perubahan dari sebelum puasa sampai nanti disampaikan setelah puasa. Nah ini tipe orang-orang yang berpuasa. Ada puasa beruang, puasa kupu-kupu. Nah kita semua bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini supaya kita bisa menjadi kupu-kupu yang sebelum puasa mungkin kita banyak banyak dosanya ataupun banyak kekurangannya, tapi ketika berpuasa nanti kita perbaiki semuanya dan itu masih bisa berefek dan berimplementasi nanti ketika setelah berpuasa. Baik, itu saja, cuma setengah jam. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa dibuka sesi diskusi oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pada Tabaru, terima kasih atas materinya tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ya baiklah, langsung saja kita ke acara selanjutnya yaitu forum diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan atau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, kali ini Siap. Udah ganti siapa? Bisa. Oh, jangan. Lakor. bisa saja. Oh, tidak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wabarakatuh. Yang kami banggakan pemateri pada malam hari ini yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa menyampaikan materi yang satu ini. Yang saya banggakan pula moderator dari jauh. Alhamdulillah. Sampai lupa. Nggak ada ngajinya. Tadi bukaan harusnya tadi ada ngaji dulu. Kayaknya buru-buru pulang gitu. Iya. Ya, dan yang kalau pimpinan sebelumnya pimpinan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Ciseng, Kanda Ahmad Suradi SPD, MPD sedikit lagi, dan kalau pula yang kalau banggakan gua nih teman-teman alhamdulillah Fitri dan kawan-kawan dari mana memang kayak gini
kita acaranya santai, slow, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti bisa manfaat dan ambil ya. Ya, baik. Sambil ini Ada hal yang ingin saya tanyakan sebelumnya, cuma Kang Bahru nanti saya minta slide-nya. Nanti kirim di grup aja ya. Kirim di grup. Tadi soalnya ada tuh yang buat grup tinggal diganti namanya tuh. Jadi tinggal ganti depannya doang ya. Baik, materi pada malam ini sangat luar biasa, keistimewaan bulan Ramadan. Cuma tadi saya mau nanya yang ke-5 itu surat apa atau hadis? 5 apa berapa? Satu lagi, pas. Wah, ini bukan hadis, Mas. Bukhari. Ada yang nggak ada. Ini yang keempat. Ini Yang kedua ini ayat hadis, apa? Oh, ini hadis. Yang satu lagi ini hadis juga. 3. Terus maksudnya apa namanya? Hadis siapa? Namanya nih. Riwayat. Ada kemarin. Satu lagi yang ke-6 berarti itu sama hadis juga. Yang kata ini yang nggak bisa ada apa namanya pengawinnya. Ada kok di footnya kemarin sama. Oke, siap. Ini lengkapnya. Oh, di footnote ya. Siap. Makasih. Baik, tahun luar biasa memang ya, kita disuguhkan dengan keistimewaan bulan Ramadan yang memang beberapa hari lagi kita akan melaksanakan, mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan kita. Baik, Kang Bahru, ini sekali lagi terima kasih saya ucapkan sudah bisa diberikan ini malam ini. Yang mungkin disampaikan tadi, ada memang orang yang berpuasa tapi cuma mendapatkan lapar dan haus saja ya Kang Bahru. Mungkin dari Kang Bahru mungkin ada kaifiat atau strategi, ada nggak sih kira-kira sesuatu yang agar kita bisa menjaga puasa gitu. Menjaga puasa kadang-kadang ya yang namanya manusia kita mata, mulut, telinga, tangan, ya apa baik gitu, lihat orang bawahnya gitu. Kira-kira sesuatu Jawa Timur. Nah, ini mah nggak jadi kayaknya. Ngelinting mulu sih. Baik, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Pak. Baik, terima kasih Kang Diki. Ya, ini semoga sedikit bisa menjawab. Sebenarnya kalau untuk kaifiat ataupun kiat itu sudah banyak di buku juga. Ya. Cuman saya rangkum saja bahwa memang bagaimana agar kita bisa mendapatkan bisa berpuasa secara maksimal, ya mungkin kita harus benar-benar bisa menjaga lisan kita serta tubuh semua kita. Bahkan sebenarnya maksiat pun itu tidak harus ada orang. Sebenarnya yang lebih berat adalah maksiat ketika tidak ada orang. Kita ini sebenarnya lahan maksiat. Mohon maaf, ini juga saya juga bisa menghindari. Dan kita ini memang lahan maksiat. Bukan Instagram yang keluar joget-joget. Stop lagi. Ya bukan Facebook dikit-dikit joget-joget. Stop. Buka YouTube dikit-dikit joget-joget. Nah ini kan secara langsung akan mengurangi kualitas puasa kita. Sebisa mungkin selain kita yang berpuasa secara naluriah, perut dan yang lainnya lahirnya kita juga harus memang bisa menjaga benar-benar isi dari pikiran kita. Ini saya juga masih belum bisa, cuman ini
Ya sebagai kiat saja, mungkin sementara dinaktifkan dulu sebulan untuk apa namanya ya berlatih lah, kita melatih diri kita supaya bisa menahan. Terus kalau misalnya lisan kita sering mengucapkan yang kurang bagus, mungkin karena lisan kita jarang dipakai untuk baca Quran. Karena biasanya apa yang keluar dari diri kita itu apa yang sesuai dengan apa yang kita masukkan pada diri kita. Kita sering memasukkan diri kita di zikir, baca Quran dan sebagainya. Yang keluar itu nanti akan bahasa-bahasa kalimat thayyibah. Misalnya kita lagi kesal sama orang, kalau misalnya bahasanya itu antit, misalnya antit gitu kan, dia keluar akan subhanallah, yang keluar adalah inna lillahi dan sebagainya. Bukan antit gitu kan, bukan. Tapi kadang-kadang kan kata subhanallah, ya inna lillahi dan sebagainya. Itu kalau sering kita latih lisan kita untuk apa namanya untuk kalimat thayyibah. Makanya sebenarnya bulan Sya'ban ini adalah bulan latihan untuk di bulan Ramadan, karena di Rasulullah juga memerintahkan untuk perbanyak puasa dan tidak mengkhususkan, tidak ada pengkhususan puasa Sya'ban. Tapi memang Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini cuma untuk latihan kita di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah latihan kita untuk menghadapi kehidupan selama 1 tahun. Jadi nanti bulan Ramadan ini akan baik buruknya tingkat kita di bulan selanjutnya itu akan nampak di bulan Ramadan. Hasil dari perilaku kita selama 1 tahun itu bisa terindikasi ketika bulan Ramadan. Makanya ya kita maksimalkan bulan Ramadan kita ya dengan tadi misalnya sering-sering membaca Al-Quran, terus tidak harus di malam hari tapi setiap hari, di siang, pagi dan sore dan sebagainya. Misalnya setahun sekali kita khatam Quran, kita usahakan khatam 2 kali di bulan Ramadan. Misalnya lagi yang mungkin tidak sempat sholat duha, kita sempatkan sholat duha minimal 2 rakaat dulu, nanti naik 4 rakaat. Yang biasanya tidak sempat untuk sholat tahajud, kita mulai untuk sholat tahajud. Dan ya istilah tarawih yang mulai dan tadi itu sebenarnya sama, cuma memang penyebutan yang berbeda. Kalau misalnya sudah tarawih, apakah masih belum tahajud? Ya boleh, asal jangan witir. Cukup witir sekali. Nanti kalau misalnya pas tarawih sudah witir, nanti kita mau nambah di sepertiga malam, dimonggo, gitu, tidak masalah. Jadi banyak ibadah, sering-sering ingat Allah. Kalau misalnya kita melihat sesuatu yang tidak pentas, ya segera memalingkan. Karena kan katanya, yang pertama itu adalah rezeki gitu kan, rezeki. Nanti kalau sudah ingat, bagaimana istighfar, dan kita memalingkan. Gitu. Yang paling penting sih kita memang harus ingat bahwa dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah lepas dari perhatian Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah hal yang memang bernilai positif dan bisa menghadirkan ridha Allah buat kita semua. Seperti itu Kang Diki, mohon maaf mungkin tidak bisa seperti yang menjawab. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Kang Diki. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau menambahkan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Cak Nun sambil ngerokok nih, Cak Nun. Serunya ngaji santai itu begini. Sersan ya. Sersan, terus lagi santai. Sersan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Di mata merem. Kalau dia bukan merem. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT dan selalu dirasakan dalam semua aktivitas. Terima kasih Cak Bahrul ini asli Lamongan. Cukup lama saya sama beliau, 5 tahun bentar ya, 5 tahun. Nah, dulu satu kontrakan, tidur bareng. Nah, saya sebelum istrinya saya udah tidur bareng sama dia. Orang yang sangat luar biasa, lulusan pesantren dari Al-Islah Lamongan. Sedap. Al-Islah sini. Al-Islah Lamongan banyak ya teman-teman juga. Nah, ini salah satunya luar biasa, orang yang sangat hebat yang saya ketahui, orang yang nggak pernah menyerah, mudah menyerah, orang tetap semangat. Yang optimis nih Cak Bahrul, orang bilang udah sakit segala macam tetap optimis. Nah, ini orang yang sangat luar biasa. Nah, ini apa namanya,
kan ada kemudahan ketika kita berpuasa ya, siapa tadi. Cuman yang saya ingin tanyakan ini kalau perjalanannya ini hanya untuk apa namanya hiburan, ini termasuk apa enggak kan? Orang kan kayak siapa kayak Cak Bahrul ini mau balik ya, itu kan udah jelas tujuannya balik untuk keluarga dan sebagainya. Tapi kan ada juga nih ibu-ibu, ya ibu-ibu gitu ya, khususnya kalau udah mau lebaran nih kadang-kadang suka belanjanya ke jauh-jauh. Bisa jadi ke Tanah Abang gitu kan, sampai dari pagi sampai sore kayak itu kan perjalanan ini sebenarnya tidak harus terjadi sebenarnya kan, karena kan belanja udah bisa online atau sudah bisa yang dekat-dekat lah ke Parung dan sebagainya. Cuma nih bagaimana kalau tujuannya ini berbeda gitu kan, ada yang bisa bilillah gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang mau cari hiburan apa ya, hiburan dan kayak tadi jadi misalnya mau belanja ke pasar, apalagi kalau mendekati bulannya lebaran itu kan belanja daging, belanja ayam segala macam ya kan, ke pasar dan suasana kondisi cuaca panas dan sebagainya gitu kan. Ini gimana nih kalau membatalkan puasa, soalnya pernah terjadi Sering. dan sering terjadi. Nah ini hukumnya seperti apa? Apakah masih ada apa rukhsah itu? Keringanan. Terima kasih. Kalau itu fisabilillah, kalau yang ke sana fisabi Tanah Abang. Fisabi Jatinegara. Fisabilillah. Ini yang di Bogor juga. Oh, Anyar. Oke, terima kasih Anda Ardi. Ya memang mungkin dia lebih juga tahu lah apa namanya apa namanya ya seluk beluk saya dari awal masuk kuliah sampai sekarang. Nah, terkait pertanyaan tadi, di sini kan memang syafar itu kan ada, kalau tidak salah memang ada batas minimal. Kalau menurut pendapat ulama itu masih yang menggunakan jarak itu biasanya sekitar 81 km. Itu kalau menggunakan jarak. Sementara itu mungkin kalau secara tekstual itu bisa dipakai. Sekarang kan bisa menggunakan, kalau pakai kontekstual 81 km itu terlalu dekat. Iya. Saya ke Jawa saja, kalau itu 600 km. Itu bisa ditempuh dalam waktu 12 jam. Kalau pakai bis. Kalau pakai pesawat dalam waktu 2 jam. Oh, ke bandaranya dalam arti. Ya, 2 jam. Itu kalau menggunakan pesawat. Berarti secara kontekstual tidak berlaku dong apa namanya tadi apa namanya jarak tadi. Yang apa namanya? Yang terpenting itu memang jelas tujuannya untuk apa ya? Ya ada tujuan yang jelas yang memang menghalangi dia untuk berpuasa. Kalau misalnya memang dia ketika bersafar, kalau safar kan ke pasar bukan safar itu. Kalau ke pasar kan itu bukan safar itu namanya, itu cuma safari tadi kalau Shopping. Shopping. itu shopping gitu kan, bukan safar. Kalau safar itu kan jauh gitu perjalanannya. Kecuali dia ke pasar saja, itu bisa diganti dengan hari yang lain ataupun dengan bahkan dengan fidyah. Bahkan tanpa asin pun atau pakai asin, orang yang bekerjanya itu misalnya adalah driver truk yang memang setiap hari mobile harus dari pagi sampai malam yang nggak pernah berhenti, itu bisa diganti dengan fidyah, tidak harus mengganti dengan puasa. Itu rukhsah yang memang diberikan kepada orang-orang yang memang bekerjanya ya memang tidak ada waktu lagi untuk mengganti puasa. Itu yang safar. Tapi kalau misalnya safarnya cuma ke pasar, itu bukan safar. Itu kasih itu memang tidak boleh untuk membatalkan puasa. Kalau saya ke gunung gimana? Ya dari selain hari puasa. Kan masih banyak hari selain hari puasa. Itu kita cari banyak maslahatnya. Kalau memang itu banyak madorotnya, ya kita hindari. Nah, jadi mana naik nanti buka di atas, kalau dapat serana buka. Nah itu ya kalau ini tapi di sini yang kita tekankan adalah kalau memang itu apa namanya kita memang mampu untuk menjalankannya, ya lebih baik kita jalankan. Tapi barang siapa dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Tapi saya kita sedang sahabat tadi yang sampaikan, dan kita masih kuat untuk menjalani puasa, ya kita jalankan. Gitu. Untuk sekedar shopping ya, kalau memang batal ya batal, ya maksudnya tidak ada rusuh buat dia. Dan tentunya dosa kalau memang dia mengerjakan puasanya hanya karena shopping.
nggak jalan gitu kan. Itu mereka tidak ada unsur sampingnya. Unsur sampingnya. Apa berarti itu? Shopping ya. Shopping. Safari ya. Oh bahaya nih ibu nih. Oke, itu file dia. Oke, silakan yang lain deh. Artinya, karena saya lihat selama beberapa kali kita kajian, ini yang pertama kali pakai slide, yang dimana kajiannya full ayat-ayat. Nah, harapannya, ya pokoknya ada sumbernya, ada sumbernya. Nah, ini yang sangat menarik, terutama bagi kita sekelas pemuda. Karena saya yakin betul mengundang Ustadz Bahrul ke sini bukan karena kenal, tapi karena tahu track record-nya beliau di pesantren. Bacaan beliau dengan bacaan saya jauh berbeda. Saya baca bisa, tapi lama. Kalau beliau udah cepet, jaga lama sekolah panjang lah. Kalau kita kan masih awam, apalagi saya pribadi masih belajar tentang kitab kuning. Kalau beliau sudah hafal. Kalau gundulnya Aldi beda. Bentol itu. Itu kitab kuningnya bentol itu. Nah, menariknya ada ayat-ayat yang dimana sebenarnya ada yang sering kita dengar dan ada yang baru kita tahu. Salah satunya tadi hadis yang mengatakan, apa itu slide berapa tadi? Nah, hadis ini yang dimana karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Alhamdulillah ketua bidangnya sudah memberikan contoh. Sekretarisnya ya? Sekretaris ini. Ustadz Bahrul ini sekretaris yang dimana bisa dikatakan kaum muhajirin. Jadi alhamdulillah di Cicaeng itu banyak banget beragam kayak Ustadz Bahrul, wong Lamongan, Parman, wong Cirebon, sekarang baru masuk lagi wong Malang. Jadi orang Jawa Timur itu udah merangsek di barat. Calon Jawa Timur. Nah, kedepannya harapannya bisa ikut andil dalam kegiatan keagamaan. Karena alhamdulillah di sini ada ketua bidang dakwah KRM Bojong Indah, yang dimana beliau salah satu orang yang membuat jadwal kultum di Masjid Al-Itqon. Saran saya Ustadz Tino, Ustadz Bahrul biar dijadwalkan menjadi kultum. Kultum itu kuliah terserah antum. Berapa waktunya terserah. Selama jamaah masih dengar, terserah. Dan masukan juga kepada pengurus khususnya ya, agar membuat video pendek untuk kita tampilkan di bulan Ramadan nanti. Tahun lalu kita udah pernah hanya satu kali, yaitu Pak Sabrudin, satu kali saja. Selebihnya tidak ada lagi. Ini untuk memotivasi kita bahwasanya kita bisa loh. Kan ada 3 amalan yang tidak pernah terputus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, itu yang kita tekankan sekarang. Kita nggak perlu yang namanya kumpul kajian, tapi kita bikin video pendek yang dimana video pendek itu kita share. Orang yang melihatnya itu menjadi amal buat dia dan buat kita, tanpa mengurai pahala kita sendiri. Nah, harapannya di bulan Ramadan besok kita bisa mengimplementasikan apa yang kita sudah miliki. Walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya 1 menit atau 2 menit, nggak jadi masalah. Karena kalau saya lihat di TV itu kultumnya nggak sampai 7 menit. 2 menit, 3 menit, dan sebagainya. Karena kemarin saya lihat syuting Kiai Haji Abah Endang Mintarja itu selama 1 bulan ya. Nggak nyampe 1 hari, 1 bulan ceramahnya. Jadi dibuat syuting, buat beberapa slide dari Majelis Tarji, itu salah satunya itu di-share ke wilayah-wilayah, daerah, dan cabang. Dan harapannya seperti itu.
kita buat status kita jangan hanya orang bulu yang kita buat status, sekali-sekali status diri kita sendiri. Wih, hebat juga Wahyu walaupun belum lulus. Misalnya, ini contoh. Ini contoh. Jadi ini contoh aja. Misalnya begitu. Misalnya Ustaz Tino Setiawan, Eskom, MPD, misal tentang materi apa dan semacamnya. Ini kan menambahkan giroh kita bahwasanya dakwah itu sekarang lebih simpel, bisa virtual, bisa digital, tanpa harus kita mengundang banyak. Karena yang namanya kata pengajian, mohon maaf, susah banget. Kita undang seminggu sebelumnya nggak datang. Tapi kalau dangdut baru dengar suara-suaranya, nanya itu di mana? Itu di mana? Bahkan sekarang cara ngundang orang untuk maksiat, dangdut dan lain sebagainya, itu cukup pakai lampu. Dangdut. Wah. Ini nggak ada kabar, nggak ada undangan seminggu sebelumnya. Tapi antusiasnya luar biasa. Nah, makanya harapannya bidang dakwah agar bisa lebih kreatif lagi dalam mengemas dakwahnya. Iya, betul. Biar pada datang gitu kan. Nah, selanjutnya Kang, biasanya PRM maupun DKM Alifon itu mengadakan malam Lailatul Qadar selama malam ganjil di 10 hari terakhir. Alhamdulillah saya sudah 2 tahun selalu ikut. Nah, harapannya jangan orang tua mulu yang di dalam masjid, bosen melihatnya. Pengennya kita yang meramaikan di masjid. Walaupun saya rumahnya di Blok Ngenang, saya berusaha ke sini. Karena jarang banget yang namanya anak muda kumpul dan lain sebagainya. Nah, ada itikafnya. Kalau bisa itikafnya bisa diselingin apa Pak? Seperti diskusi dan lain sebagainya, itu boleh nggak? Boleh aja kan? Nah, harapannya di 10 hari terakhir, karena kita belum punya amal usaha dalam bentuk masjid atau musola, kita bisa datang bergabung di Alifon. Alhamdulillah bapaknya Diki, ketua DKM-nya welcome. Dan sahur sendiri alhamdulillah ditanggung ya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah mikirin kalau gua itikaf nanti pulang dulu sahurnya. Nggak, alhamdulillah ada insya Allah ya. Insya Allah. Buka ada, alhamdulillah buka ada. Kalau nggak buka ya bingung deh. Mungkin itu aja, Ustaz. Terima kasih. Syukran jazakallah. Saya setuju pengajian virtual, pemateri utama itu virtual. Siap. Ya, terima kasih. Mantap. Oke, untuk mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau pertanyaan? Bertanya. Ayo. Kalau nunggu puasa sambil ngerokok boleh nggak? Sambil ngopi gitu. Kadang ada puasa minum obat boleh. Kalau kan mau dimakan. Justru rokok kan nggak dimakan. Batal. Minum obat batal nggak? Kan sambil nunggu beduk kita ngopi gitu. Sambil nunggu beduk. Yang lain? Atau kita sudahi saja? Gelisah amat sih. Sudah. Ada lagi nih? Ya. Oke, terima kasih kepada Kak Bahrul ya yang sudah mengisi materi pada malam hari ini. Semoga yang menyampaikan dan kita yang mendengarkannya berbahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, saya sebagai MC mohon maaf kalau ada kesalahan. Selanjutnya yaitu closing statement dari pemateri. Saya persilakan. Baik, saya teman ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, terutama kepada Kang Haji yang telah mewadahi kita semua untuk berdiskusi. Semoga ini bisa rutin. Biarpun saya jarang hadir, buat kali ini saya datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ya ini ada beberapa keistimewaan tadi yang harus kita kejar dan harus kita dapatkan ketika buat puasa nanti. Kita tidak pernah tahu
kapan kita akan dipanggil untuk pulang oleh Allah, mungkin bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, atau anggap sajalah ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka kita maksimalkan, kita optimalkan semua kebaikan bulan Ramadan yang kita dapatkan. Baik, saja dari saya. Semoga ada manfaat dan ada ibrah yang bisa diambil buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penutup doa yang akan disampaikan oleh Kak Diki. Belum pernah dikasih ayat Al-Quran, dikasih doa. Doa apa ya? Ya, baik, itu saja ya, mungkin mudah-mudahan dengan kajian malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Singkat, padat, nggak jelas. Ngambek kan itu yuk. Udah diapalin tuh ayat. Baiklah, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Sekali lagi saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan dari ini, maaf ya. Ngaji jadi nggak jadi ngaji tadi. Maaf lagi Bu. Marah. Ayat untuk apalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bola. Mana ini?